Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam rahayu. Masih bersama dengan Hang Tua Kelak Sipat, batu nyentrik, penjual sembarang kalir, semua apa aja ya. Pedagang sembarang kalir. Kalau teman saya dari Semarang itu bilang saya ini termasuk sembako, ya. Sembarang koru. Oke, kali ini saya akan mau menceritakan tentang pusaka ya, pusaka warisan keluarga ya. Pusaka warisan keluarga ini dari kakek dan buyut saya, ibu dari bapak saya seperti itu. Jadi buyut saya dulu itu memesankan pedung ini entah tahunnya ya, kalau saya hitung perkiraan 1920-an atau 1930 perkiraan. Buyut saya memesan dua buah pedung ya buat mbak saya. Jadi waktu itu mbak saya itu punya saudara laki-laki juga, dua orang. Mbak saya namanya Mbak Reso dan satunya Mbak Siin. Di ceritanya saya memesankan pedung ini menurut dari saudara saya ya, saudara bapak saya itu sempat tanya saya, kalau bapak saya sendiri juga kurang memahami. Bapak saya tahu sudah ada di kakek saya ini buat megon, katanya bapak saya buat megon ya. Ya karena kakek saya itu dulu kerjanya selain tani juga kirim-kirim pakai pegon. Pegon itu gerobak yang ditarik sama sapi, kalau orang sini bilangnya pegon. Jadi dulu kakek saya kalau megon sering membawa wedung ini, yang dipercaya orang dulu ini merupakan wedung keselamatan menurut orang terdahulu ya. Jadi pernah ada cerita dari bapak saya ya, kakek saya dulu waktu megon muat kedelai hasil pertanian ya, itu dikirim, itu perjalanannya kan lama pakai sapi itu ya. Jadi di perjalanan pernah, ini cerita bapak saya, pernah dicegat sama beberapa orang ya, yang mungkin waktu itu mau niat jahat lah. Dulu zaman dulu namanya begal atau rampok. Kakek saya cuma mengeluarkan pedung ini menurut cerita bapak saya. Si rampok atau si begal mengurungkan niatnya untuk begal, jadi cuman numpang bakar rokok gitu ya, bikin korek seperti itu. Padahal itu dicegat di tengah sawah-sawah, kondisi malam hari sepi, sampai para begal itu jadi melakukan niatnya ya. Mungkin kakek saya dirampok gitu, hasil muatannya dirampok. Cuman menurut bapak saya karena mengeluarkan, cuman dikeluarkan aja gitu kan, itu para rampok mengurungkan niatnya. Ini ceritanya seperti itu ya dari bapak saya. Dan waktu di era sudah dipegang sama bapak saya juga ini pernah ada cerita, karena bapak saya sendiri dulu seorang pedagang bensin eceran ya, sempat ramai. Zaman dulu angkutan-angkutan itu beli bensin sama solar ke kios bensin saya, namanya dulu kios bensin Hang Tua. Namanya sampai sekarang saya pakai. Cuman sebelum ada nama kios Hang Tua, dulu bapak saya itu pernah disatronin rampok gitu. Disatron rampok. Bapak saya waktu itu diketuk malam hari, sudah curiga orang jahat. Bapak saya keluar dari jendela, lompat dari jendela sambil bawa ini, dan 5 orang tamu malam hari itu langsung kabur. Itu menurut cerita bapak saya. Akhirnya cerita ini sering diceritakan sama bapak saya. Dulu ini menurut bapak saya ada pamornya ya. Cuman perkembangan waktu itu Pak D saya, menurut bapak saya, Pak D saya setelah hajian itu menasihati sama bapak saya,
facelift ojo percaya nang wedhung. Iku pamore buahan. Artinya sama bapak saya pamornya waktu itu dibuang ya, diungkal. Sudah diungkal. Ini gagangnya seperti ini. Juga ada retaknya ya, ciri khasnya ini ya. Ini ada yang bilang wedhung sanibin, wedhung kunir atau wedhung ulang. Cuman sudah pernah tak tanyakan ke salah satu pandai yang di Lumajang di Bayoman, ini merupakan karya Mpu Sanibin generasi kedua. Kalau dilihat dari handle-nya gitu ya, model handle-nya, tipe handle-nya. Ini merupakan menurut salah satu pandai besi yang ada di Lumajang juga ini jenis Sanibin. Sanibin cuman sudah biasa ya, besinya bukan besi haji. Dulu selain dibuat alat pertanian, ini juga dibuat sikepan, buat keselamatan. Jadi ada sangkal burung. Jadi setiap ada orang mau niat itu tidak jadi, batal atau urung gitu ya. Ini bentuknya, ini ada yang sudah hilang tali welangnya ya, talinya dari kulit. Ini masih original semua. Belum pernah diservis atau di apa-apain ya, juga belum ada yang diganti dari aslinya. Jadi ini sudah 100% original, cuman sudah minus, ada berapa minusnya itu karena usia teman-teman. Sering setiap saya bawa banyak yang menanyakan, Mas gak dijual? Saya bilang ini warisan, saya belum berani menjual. Ini sangkolan lah yang perlu saya lestarikan, kecuali fantastis, ada yang nawar fantastis, itu mungkin bisa saya bicarakan dengan keluarga. Ceritanya seperti itu, cuman di luar cerita itu saya sendiri merawat ini sebagai saya anggap sebagai salah satu warisan budaya Kabupaten Lumajang yang perlu saya perawat dan pertahankan dan buat cerita anak cucu kita selanjutnya, bahwa Lumajang dulu ada namanya, sempat dengar wedhung sanibin ya, atau wedhung welang, wedhung kunir, itu beberapa istilah pada zaman dahulu. Ini zaman buyut saya yang memesan. Ciri-cirinya yang khas itu yang tidak bisa dicuri yaitu ini, handle-nya selalu pecah di sini. Ini lupa saya namanya, tipe gagangnya ya. Jadi kalau menurut salah satu pandai di Bayoman bilangnya ini karya Pak Sanibin generasi kedua. Oke, itu sekilas singkat cerita ya tentang pusaka keluarga saya, yaitu wedhung Sanibin yang dipesan oleh kakek ibu saya buat kakek saya, dua orang kakek saya yang kembar. Yang satunya ada diwariskan sama anak dari saudara kakek saya yang namanya Mbak Sidin, itu kalau nggak salah di Lemisno ya. Saya sendiri belum silaturahmi ke sana. Katanya kembarannya ada di sana menurut saudara saya, kembar, ini kembar. Jadi sudah diwariskan, kebetulan ini sudah satu ke tangan saya. Ini saya mulai belajar tentang pusaka juga. Oke, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.